Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sabar, tetap waspada. Musuh terlihat. Maju, maju, maju. Tolong aku. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. Lo, gak bahaya dah. Kerasa. Beca. Pentol. Eits, kali ini kita serius. Astagfirullah. Hai, jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, saya Muhammad Farel Bagaskara dengan NIM G1C1230007. Saya dari kelas R1 atau ruang 01. Saya dari prodi psikologi angkatan 2023. Yang terhormat Ibu Desi Pramudiani, SPSI, MPSI, psikolog. Yang terhormat Ibu Yunina Ekawati, SPSI, MPSI, psikolog. Dan yang terhormat Bapak Fazlul, SPSI, MPSI, psikolog. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi sejarah aliran psikologi yang akan saya bahas tentang psikologi refleksionisme, psikologi purposif, dan psikologi behaviorisme. Itu saja perkenalan saya. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya bahas nanti. Baik, aliran di dalam ilmu psikologi yang akan saya bahas kali ini terdapat dalam 3 bagian, yaitu refleksisme, psikologi purposif, dan psikologi behaviorisme. Refleksisme menyatakan bahwa aktivitas perilaku tidaklah berbeda dengan refleks oleh tubuh. Refleksisme menjadi aliran di mana ilmu psikologi yang tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari psikologi behaviorisme. Sedangkan psikologi purposif dapat didefinisikan
sebagai aliran ilmu psikologi yang mempelajari tujuan dari suatu perilaku, dan yang terakhir psikologi behaviorisme, yaitu menekankan bahwa semua perilaku ditentukan oleh proses pengkondisian. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail. Yang pertama yaitu refleksisme. Refleksisme ini sendiri menyatakan bahwa aktivitas perilaku tidaklah berbeda dengan refleks oleh tubuh. Tokoh yang menemukan dan melakukan penelitian di aliran ini atau aliran refleksisme ini adalah Ivan Pavlov. Pavlov sendiri memiliki hasil eksperimen yang berarti di bidang psikologi, terutama yang berkaitan dengan refleks. Pandangan Pavlov adalah bahwa aktivitas psikis tidaklah berbeda dengan rangkaian-rangkaian refleks. Di sini ada kesimpulan yang bisa saya ambil dari penelitian tokoh aliran refleksisme ini, yaitu Ivan Pavlov. Kesimpulannya yaitu dari penelitian Pavlov ini, tingkah laku dapat dibentuk ataupun diubah dengan cara proses conditioning. Baik, selanjutnya lanjut ke psikologi purposif. Tokoh psikologi purposif ini ialah William McDougall. Pada tahun 1871 hingga tahun 1938. Pemikiran utama William McDougall dalam bidang psikologi lebih ditekankan kepada psikologi purposif ini. Kadang juga psikologi purposif ini disebut juga dengan psikologi hormik. Pemikiran McDougall sebenarnya saling tumpang tindih satu sama lain. Di satu sisi, ia ingin menjadikan psikologi ilmu yang bersifat objektif, sama seperti Ivan Pavlov tadi. Ia hanya melihat tingkah laku yang bisa diambil atau yang bisa diamati saja. Namun, di lain sisi, ia juga menjadi salah satu pionir di dalam studi psikologi itu sendiri, sosial yang lebih bersifat abstrak. McDougall mengungkapkan beberapa konsepnya dalam ilmu psikologi. Di antaranya adalah yang pertama ada teori insting, yang kedua ada teori sentimen, dan yang ketiga ada teori mengenai jiwa kelompok. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu teori insting, teori sentimen, dan juga teori mengenai jiwa kelompok atau main ini. Teori insting, menurut McDougall, perilaku dapat disebabkan oleh insting. Insting merupakan perilaku yang innate atau perilaku bawaan
dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Yang kedua ada tadi sentimen, ialah pertama kali McDougall menguraikan teorinya tentang kepribadian yang dibangun dari sentimen yang didukung oleh naluri, yang merupakan saluran energi biologis yang bertujuan atau horm. Sentimen ini mengenai diri sendiri, mengatur perilaku berdasarkan pedoman yang dibentuk melalui identifikasi dengan orang-orang yang dikagumi atau cita-cita yang abstrak. Dalam sentimen mengenai diri sendiri, sentimen moral atau hati nurani mengendalikan dorongan naluri yang kasar. Dan dengan demikian, dalam pandangan McDougall, kehendak bebas individu adalah benar-benar dilatih. Yang ketiga atau yang terakhir ada teori mengenai jiwa kelompok. Menurut McDougall, ia menyetujui bahwa jiwa massa berbeda dengan jiwa individu. Sebagai pengendali perilaku kelompok adalah naluri emosi. Naluri emosi membedakan perilaku kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Perbedaannya adalah pada naluri takut dan marah yang sifatnya primitif. Jika naluri primitif yang disentuh, kumpulan orang yang manapun akan bereaksi primitif. Tetapi ada emosi yang lebih tinggi yang sama tumbuh dalam kelompok tertentu. Baik, di sini kita masuk ke penjelasan teori behaviorisme. Saya akan menjelaskan apa itu teori behaviorisme. Istilah behaviorisme sendiri pertama kali digunakan oleh tokoh psikologi oleh John B. Watson pada tahun 1913. Pertama kali muncul rasa tidak puas terhadap teori psikologi daya dan teori mental state. Paradigma utama dalam psikologi terjadi pada tahun 1920 sampai 1950. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia perspektif behavioral, berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons hukum-hukum mekanistik. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar. Tokoh yang mengembangkan teori belajar behaviorisme yang pertama ada John R. Watson. Dia mengembangkan teori belajar behaviorisme klasik. Yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov atau Ivan Pavlov. Ia menjelaskan teori belajar classical conditioning. Dan yang ketiga ada Edward L. Thorndike. Ia menjelaskan teori belajar LOF atau Law of Effect. Di sini ada ciri-ciri
belajar behaviorisme. Yang pertama, ciri-cirinya adalah menggunakan metode trial and error dalam memecahkan masalah. Yang kedua, hanya mementingkan bagian-bagian atau elemen yang dipelajari. Yang ketiga, mengutamakan terbentuknya hasil dari belajar. Yang keempat, mementingkan faktor-faktor dari luar. Yang kelima, mementingkan terbentuknya pola kebiasaan. Yang keenam atau yang terakhir, teori ini mengutamakan mekanisme hasil dari respon. Baiklah, di sini ada pertanyaan atau masalah terkait psikologi behaviorisme. Bagaimana aliran behaviorisme memandang perilaku manusia? Menurut behaviorisme itu sendiri, perilaku manusia bukan dikendalikan oleh faktor dalam atau alam bawah sadar, tetapi sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni lingkungan. Menganut behaviorisme itu sendiri memandang manusia sebagai homo mechanicus atau manusia mesin. Yang kedua ada masalah pertanyaan, yaitu apakah teori belajar behavioristik masih relevan saat ini? Penerapan pembelajaran behavioristik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran jika diterapkan dengan baik. Teori ini masih sangat relevan dalam konteks pembelajaran saat ini, dan penerapannya mudah ditemukan di lingkungan sekolah karena dapat meningkatkan kualitas peserta didik. Baik, itu saja pertanyaan atau masalah tentang behaviorisme ini. Semoga dapat membantu kalian untuk menambah wawasan atas pertanyaan yang saya tambah sendiri ini. Saya pun juga masih belajar. Baiklah, sekian. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai materi psikologi refleksionisme, psikologi purposif, dan psikologi behaviorisme. Mohon maaf jika saya ada salah kata, dan mohon maaf juga jika saya ada salah penyebutan dalam tokoh-tokoh psikologi tadi. Mohon dimaafkan. Mohon maaf juga jika penjelasan saya kurang jelas atau kurang berkesan menurut kalian. Mohon dimaafkan. Karena tadi di awal saya membuka dengan pantun, sekarang saya menutup dengan pantun. Hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika presentasi saya banyak yang kurang, karena yang sempurna hanyalah Tuhan. Saya tutup